Kalau memang kau tetap ingin makan rezeki dari Allah, mau tinggal di bumi Allah, memang nggak ada tempat yang luput dari perhatian Allah. Kau mau maksiat nggak apa-apa, maksiat aja. Tapi syarat, begitu malaikat maut datang mau mencabut nyawamu, ajak diskusi. Malaikat maut 3 hari. Anda mau tobat dulu 3 hari. Wah, kalau bisa dialog malaikat maut, saudara, bisa mundur 3 hari. Enak, kita maksiat dulu, sudah. Nanti urusan malaikat maut kita dialog. Ini malaikat maut bukan aparat yang bisa disogok. Betul. Malaikat maut bukan pejabat korup. Kalau kau maksiat, puasin aja. Kalau nanti malaikat maut datang, ya udah pasrah aja, udah dicabut nyawa. Terus nanti begitu malaikat Zabaniyah menyeretmu mau dimasukkan ke neraka, lawan. Malaikat azab datang, saudara, mau nyeret, lu seret gua kemana lu? Ke neraka, tunggu dulu. Waduh, ayo bisa gak kita lawan? Karena kita punya negeri ini sekarang lagi darurat maksiat. Di mana-mana maksiat. Presidennya tiap hari ngebohong. Ya kan bohong maksiat, betul? Di mana-mana, saudara, sekarang dari mulai presiden, menterinya, anggota dewannya, saudara, sampai yang di bawah, sampai yang miskin, saudara, ikut dosa juga. Udah miskin maksiat lagi, ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama il-fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat berbahagia pada hari ini bisa bersilaturahim dengan seluruh jamaah dari Masjid Ar-Ramlah dan dalam kesempatan yang begitu mulia, yaitu dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Saya gembira di sini bertemu para habaib, para ustadz, para kiai, para tokoh yang semuanya alhamdulillah kita semua bersatu, bersaudara, dan semoga kumpulnya kita pada hari ini di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh daripada pengurus Masjid Ar-Ramlah, seluruh para ustadz, para kiai, wabil khusus akhina al-fadil Bang Umar K, mudah-mudahan beliau dengan keluarga dan seluruh jamaah di sini diberikan oleh Allah panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini saya datang tidak sendiri. Saya didampingi beberapa saya punya menantu
Yang pertama, Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas selaku Ketua Umum DPP FPI yang tadi menjadi khatib Jumat. Kemudian yang kedua, Habib Alwi bin Hasan bin Sumaid yang tadi menjadi imam sholat Jumat. Juga saya punya menantu, dan beliau sekaligus juga Ketua Umum daripada Yayasan Pondok Pesantren Markas Syariat di Megamendung. Kemudian saya juga didampingi di sini ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi yang nanti kita akan minta kepada beliau untuk kita bersama-sama membaca qasidah doa Qul Ya Azim. Kita mohon kepada Allah agar semua kita punya hajat digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini masih ada juga Habib Ali bin Alwi Al-Attas selaku bendahara umum daripada DPP FPI. Dan yang tidak kalah indahnya, di sini juga hadir tokoh kita dari Ambon, dari Maluku, Habib kita, yaitu Habib Rifki Al-Hamid. Beliau dulu sekolah di Hadramut, di Yaman, berguru dengan Habib Umar bin Hafidh, dan beliau sampai saat ini alhamdulillah rutin ikut membimbing Bang Umar, ngaji bareng, berjuang bareng. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak panjang yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Saya ingin ingatkan semua dan diri saya sendiri dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Ini ayat begitu indah ya ikhwan. Allah katakan kepada nabinya, Qul, katakan wahai nabi, sampaikan kepada umatmu bahwasanya Allah berfirman, bahwasanya Allah berseru. Apa yang disuruhkan oleh Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hamba yang mana? Alladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang sudah kelewat batas terhadap diri mereka sendiri. Itu kalau sudah disebut yang kelewat batas, berarti udah berlumur dosa, berlumur maksiat. Itu berarti bukan dosa kecil lagi itu yang dikerjakan, udah dosa-dosa besar yang dilakukan ya ikhwan. Jadi yang Allah panggil dalam ayat ini bukan hey orang-orang yang beriman, bukan. Allah nggak panggil hey para rasul, enggak. Allah nggak panggil hey para nabi, enggak. Allah nggak panggil hey orang-orang soleh, enggak. Tapi yang diserukan ya ibadi, hey hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah kelewat batas terhadap diri mereka sendiri, udah terlalu banyak dosa, berlumur maksiat. Apa Allah katakan? La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu berputus asa dari rahmat Allah. Subhanallah. Allah panggil para pendosa, Allah panggil umat Islam yang suka berbuat dosa. Sini semua. Orang-orang yang suka berbuat dosa, bahkan yang kelewat batas dalam dosanya, sini. Sini semuanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu putus asa dari rahmat Allah. Kenapa saudara? Selanjutnya Allah nyatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Subhanallah. Mau dosa apa aja, mau dosa apa saja, mau setinggi langit itu dosa, mau seluas lautan itu dosa, saudara, Allah siap untuk mengampuni. Syarat tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu semua kepada Allah dengan taubat yang sejati, saudara. Dan nggak sampai di situ, Allah ingatkan innahu huwal ghafurur rahim. Allah ingatin kita semua, sesungguhnya Dia itu Allah Al-Ghafurur Rahim, yaitu Maha Pengampun, Maha Penyayang, saudara. Allah sayang sama kita semua, Allah ampuni dosa kita semua, asal betul sungguh kita mau taubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Jadi kalau udah begini nggak usah ada yang nanya lagi, Habib kalau dosa zina diampuni nggak? Habib kalau dosa judi diampuni nggak? Habib kalau dosa ngebunuh diampuni nggak? Nggak usah nanya lagi ya kawan. Allah udah menyatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, semua dosa, mau yang kecil, yang mau besar, saudara, yang mana saja, asal tobat kembali ke jalan Allah, serius tobatnya, Allah akan ampuni dia punya dosa ya kawan. Lalu syarat taubat itu apa? Syarat taubat kepada Allah, kalau dosa kita kepada Allah, bukan kepada manusia nih, kepada Allah dulu. Syaratnya cuma 3, saudara. Yang pertama, menyesali kesalahannya. Nyesel, karena an-nadamu taubah. Menyesal itu adalah taubat. Kalau nggak ada penyesalan, belum taubat dia. Nah, taubat itu mesti nyesel, saudara, nyesal. Dia menyesal, kenapa aku lakukan itu. Nah, yang kedua, saudara, yastaghfirullah. Dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Rabbighfirli, mohon ampun. Atau tubtu ilallah, minta ampun sama Allah, minta ampun. Saudara, itu yang kedua. Menyesal akan dosanya. Yang kedua, mohon ampun kepada Allah. Dan yang ketiga, saudara, bertekad untuk tidak mengulanginya, saudara. Itu aja syaratnya. Syaratnya itu aja, dia nyesel, dia mohon ampun kepada Allah, dia bertekad, dia nggak ulangi, Allah ampuni semua dosanya ya kawan. Insya Allah. Indah tidak? Indah tidak? Islam indah, saudara. Islam indah, kita disediakan jalan keluar. Maka itu jangan ada orang berbuat dosa merasa ya aku udah nggak diampuni sama Allah. Udahlah percuma lah, nggak usah tobat-tobat lah, udah Allah nggak bakal ampuni, dosaku udah kelewat batas. Jangan, nggak boleh ada yang begitu ya kawan. Jangan putus asa, la taqnatu min rahmatillah. Allah yang nyatakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah menyiapkan rahmatnya, menyebarkan rahmatnya bagi siapa saja yang menginginkannya, insya Allah. Lalu kalau dosa kepada manusia bagaimana? Ada tambahan syarat 1, dia mesti minta maaf sama yang bersangkutan, saudara. Sama, dia mesti menyesal akan perbuatannya, mohon ampun kepada Allah, bertekad untuk tidak mengulanginya. Tapi ada satu lagi, dia mesti minta maaf kepada yang bersangkutan. Makanya ada yang bertanya, Habib, berat mana bikin dosa kepada Allah dengan dosa kepada manusia? Jawabnya, saudara, tergantung dari sudut mana kita melihat. Kalau kita bicara tentang, saudara, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, ketinggian Allah, saudara, maka tentu dosa kepada Allah jauh lebih berat daripada dosa kepada manusia. Karena Allah maha tinggi, Allah maha mulia, nggak pantas kita berbuat dosa kepada Allah, saudara. Nggak ada dosa yang lebih besar daripada dosa yang kita lebih berat, dosa yang lebih berat daripada dosa yang kita lakukan terhadap Allah. Pasti dosa kepada Allah paling berat. Itu kalau melihat kebesaran Allah, ketinggian Allah, kemuliaan Allah. Nggak pantas kita sebagai makhluk untuk berbuat maksiat, saudara. Tapi kalau melihat dari sisi maafnya Allah, santunnya Allah, ramahnya Allah, latif, wadud, rahim, karim, kalau lihat bagaimana Allah maha pemaaf, saudara, maka dosa kepada manusia lebih berat. Loh kenapa? Minta ampun kepada Allah sebentar diampuni, minta maaf kepada manusia kadang-kadang 7 turunan gak maafin kita, saudara. Susah minta maaf kepada manusia, betul? Betul? Minta maaf kepada Allah tengah malam kita tahajud nangis, minta maaf kepada Allah, penuhi itu syarat yang 3 tadi, selesai. Tapi minta maaf kepada manusia, saudara, kadang-kadang mulutnya memaafkan, hatinya enggak. Kadang-kadang mulutnya memaafkan, saudara, tapi dia enggak pernah lupain kesalahan kita, saudara. Tiap ketemu diulang-ulang, lu dulu yang nyolong buat gue, lu dulu yang fitnah gue, lu. Ada gak yang begitu? Kadang-kadang kita udah minta maaf, nangis-nangis, saudara, dibilang 7 turunan gua nggak maafin lo. Ada nggak yang begitu? Jadi kalau dilihat dari segi pemaaf ya, saudara, dosa kepada manusia lebih berat. Kenapa? Karena sulit dapat maafnya, saudara. Tapi kalau dosa kepada Allah lebih mudah untuk dapat maafnya. Subhanallah. Tapi terlepas, saudara, mana yang lebih berat, jangan sekali-kali kita berbuat dosa. Mau dosa kepada Allah, mau dosa kepada manusia, semuanya serba berat. Jangan sekali-kali kita lakukan, insya Allah. Nah baiklah,
Saudara, dalam kitab At-Tawwabin karangan Ibn Qudamah, di sana diceritakan dialog antara seorang ahli sufi, saudara, yang bernama Ibrahim ibn Adham radhiyallahu taala anhu, wali min auliyaillah. Ada seorang murid bertanya, mengeluh, "Tuan guru, saya ini sulit menghindarkan diri dari maksiat. Bawaannya pengen maksiat aja. Kira-kira ada kiat gak supaya saya tidak maksiat? Bagaimana caranya supaya nih saya takutlah maksiat? Bagaimana caranya?" Si guru mengatakan, "Saya punya 5 kiat yang kalau kau lakukan ini, kau pegang ini, insya Allah kau nggak berani berbuat maksiat." Apa itu Tuan Guru? Yang pertama, kalau kamu maksiat, nggak apa-apa, silakan maksiat. Tapi syarat, kalau kau maksiat, jangan lagi kau makan rizki dari Allah. Itu aja syaratnya. Itu aja syaratnya. Ayo saya mau tanya yang di masjid sini, ada yang bisa nggak begitu? Ayo, ada yang bisa lari dari rezeki Allah? Mau maksiat boleh, tapi jangan sentuh nikmat Allah. Jangan makan rizki dari Allah. Malu dong, makan rizki dari Allah, menikmati nikmat dari Allah, tapi kau maksiat kepada Allah. Malu. Mau maksiat silakan, tapi jangan sentuh nikmat Allah. Jangan makan rezeki Allah. Kita napas nikmat dari siapa? Allah. Jangan napas. Ayo, bisa gak? Saya mau tanya yang hadir, kompak jawabnya, bisa gak? Nah, kalau kita nggak mampu itu, apa pantas kita maksiat kepada Allah? Nggak pantas. Jadi si murid jawab. Kata si murid apa? Tuan Guru, nggak mungkin dong kita bisa melepaskan diri daripada rezeki Allah. Maka si guru bilang, jawab lagi, ya kalau ente tahu nggak mungkin, jangan maksiat. Jangan maksiat, nggak pantas masa ente makan dari Allah, rezeki dari Allah, tapi ente maksiat kepada Allah. Malu dong. Nah, itu yang pertama, Tuan Guru, ini yang pertama berat ini. Mungkin yang kedua entengan kali. Nah, dia nggak mampu yang pertama, baik. Yang kedua dikasih. Yang kedua bagaimana? Kalau kamu maksiat kepada Allah, silakan makan nikmat dari Allah, rezeki dari Allah. Tapi syarat, apa syaratnya Tuan Guru? Keluar dari kolong langitnya Allah. Yang nggak pantas dong. Masa tinggal di kolong langit Allah, di atas bumi Allah, terus ente maksiat kepada Allah? Nah, ada yang mampu gak di sini keluar dari kolong langit Allah? Mau kemana ente? Ada yang mampu gak? Jujur, ada yang mampu gak? Seperti ada anak tinggal di rumah bapaknya, nggak mau nurut sama bapaknya. Di rumah dia kerjain apa aja semaunya. Akhirnya bapaknya bilang apa? Lu mau kurang ajar, keluar dari rumahku. Kan begitu, saudara. Betul? Atau ada tamu datang ke rumah kita, mau duduk seenaknya, saudara, mau ngomong seenaknya, kira-kira kita usir gak? Keluar kau dari rumahku, keluar. Kenapa? Dia nggak menghormatin kita yang punya rumah. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, bumi punya siapa? Langit milik siapa? Saudara, makanya dalam satu hadits qudsi pernah dikatakan, saudara, Allah menyatakan, malam yarda bi qada'i walam yashkur li na'ma'i walam yasbir ala bala'i falyahruj min tahtis sama'i. Masya Allah, Allah yang sampaikan dalam hadits qudsi. Apa kata Allah? Malam yarda bi qada'i, barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, walam yashkur li na'ma'i, dan dia tidak bersyukur atas nikmatku, walam yasbir ala balai, dan dia tidak bersabar atas ujianku, falyahruj min tahti samai, silakan dia keluar dari kolong langitku ini, wal yatlub rabban siwaya, silakan dia cari Tuhan selain aku. Masya Allah, tegas tidak? Tegas tidak? Nah, sekarang saya tanya, ada yang bisa kita keluar dari kolong langit Allah? Ada yang bisa keluar dari kolong langit Allah? Kalau begitu apa boleh kita maksiat kepada Allah? Boleh. Ini murid jawab, waduh, yang kedua lebih berat lagi. Yang entengan yang dikit.
Nah, si guru bilang udah yang ketiga, ada yang ketiga. Kalau kau tetap nggak bisa melepaskan rezeki dari Allah, tetap mau tinggal di bumi Allah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, silakan. Tapi syarat, kalau kau berbuat maksiat, cari tempat yang Allah nggak lihat. Maksiat di sana. Ayo, ada gak? Ada gak? Cari tempat yang Allah nggak lihat, inti maksiat. Ayo saya tanya, ada gak? Ada tempat yang Allah nggak lihat. Allah Maha Tahu, Alimun Khabir. Saudara, Allah Maha Tahu di mana saja kita berada, di kedalaman tanah sekalipun, saudara, Allah Maha Tahu apa yang kita lakukan, saudara. Nggak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada satupun yang luput, lolos dari perhatian Allah. Nggak ada. Si murid diam. Waduh, berat guru. Di mana itu tempatnya? Oh, jadi kau nggak bisa ketemu tempat semacam itu? Nggak bisa. Jangan maksiat. Kira-kira jelas gak? Lanjut. Tadi ada berapa sih? Ada 5. Yang baru disampaikan 3. Sisa 2. Tahun depan. Ya tahun depan biar Bang Umar bikin acara. Iya, kalau begini dia nggak bikin acara. Udah diborong semua. Kita sisain dah 2 ya. Masya Allah, tahun depan udah nggak lama, sebentar lagi Muharram ya. Masya Allah. Tapi lanjut. Jangan sampai ntar akhirnya ada yang meninggal mati penasaran lagi. Masya Allah, lanjut. Berapa lagi? 2. Si murid bilang, guru, ini 3-3-nya berat. Yang keempat apa ya guru? Nah, yang keempat begini. Kalau memang kau tetap ingin makan rezeki dari Allah, mau tinggal di bumi Allah, memang nggak ada tempat yang luput dari perhatian Allah. Kau mau maksiat, nggak apa-apa, maksiat aja. Tapi syarat, begitu malaikat maut datang mau mencabut nyawamu, ajak diskusi. Malaikat maut 3 hari. Anda mau tobat dulu 3 hari. Wah, kalau bisa dialog malaikat maut, saudara, bisa mundur 3 hari. Enak, kita maksiat dulu, saudara. Nanti urusan malaikat maut kita dialog. Ini malaikat maut bukan aparat yang bisa disogok. Betul. Malaikat maut bukan pejabat korup. Betul. Bisa nyogok malaikat maut. Likulli umatin ajal, idza jaa ajaluhum yastakhiruna sa'ah wa yastaqdimun. Setiap umat ada ajal waktunya, dan kalau sudah datang tidak bisa dimajukan atau diundurkan walaupun sesaat. Nggak bisa. Malaikat maut datang mau nyabut nyawa kita, terus kita pakai mau nawar. Kalau nggak dibanting loh, dibetot tuh nyawa. Na'udzubillah min. Kalau bisa nawar malaikat maut, bisa kong kali kong, bisa diundurin waktunya, saudara, kita bisa bebas maksiat. Tapi kalau malaikat maut datang, nggak bisa diundur, nggak bisa, saudara. Nah, bayangkan kalau kita, saudara, malaikat maut datang saat kita sedang berbuat maksiat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Dari gurunya bilang, bisa gak ente tawar tahan itu malaikat maut? Nggak bisa, tuan guru. Makanya jangan maksiat. Kalau maksiat, ingat malaikat maut tiap saat bisa datang. Kalau maksiat, ingat ajal setiap saat menjemput. Jangan sampai saat ajal menjemput engkau dalam keadaan maksiat. Masya Allah. Kira-kira jelas gak? Si murid goleng-goleng kepala, kayaknya mungkin keempat mungkin berat. Kata guru, ada yang kelima. Mau yang kelima? Ya udah dah, yang kelima dah. Mungkin yang kelima ringanan kali. Apa dia bilang sama guru? Tapi guru nggak usah pakai nawar malaikat maut ya. Ya sudah. Kalau kau maksiat, puasin aja. Kalau nanti malaikat maut datang, ya udah pasrah aja, udah dicabut nyawa. Terus nanti begitu malaikat Zabaniyah menyeretmu mau dimasukkan ke neraka, lawan.
Malaikat azab datang saudara, mau nyeret, lu perseret gua ke mana lu? Ke neraka, tunggu dulu. Waduh, ayo bisa gak kita lawan? Yang punya ilmu kelabang muter, ilmu tingkrik, pakai semua sampai kelabang bunting lagi saudara. Lu pakai deh semua, bisa gak? Bisa lawan malaikat azab? Bisa? Kalau nggak bisa, kenapa ente sekarang nantangin buat maksiat? Orang yang bikin maksiat berarti nantangin ya. Oh, mana malaikat azab? Nanti gua hadepin. Bohong. Hati-hati, malaikat azab kalau udah narik, dijebloskan ke dalam neraka jahanam, nggak ada manusia yang mampu untuk melawannya saudara. Takutlah kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi kesimpulannya apa dari 5 nasihat tadi? Kesimpulannya jangan maksiat, titik. Udah jangan maksiat udah. Saudara, jauhkan segala kemaksiatan, jauhkan segala kezaliman, jauhkan segala kemungkaran, jauhkan segala dosa, jauhkan. Saudara, sehingga kita selalu dalam keadaan baik. Begitu malaikat maut datang, kita dalam keadaan baik. Begitu nanti malaikat yang menjemput kita di alam sana bukan malaikat azab, tapi malaikat rahmat saudara, untuk menuntun kita di padang mahsyar sampai masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya, boleh maksiat apa enggak? Boleh maksiat apa enggak? Nah, jangan maksiat ya Wan. Ini sengaja saya sampaikan karena kita punya negeri ini sekarang lagi darurat maksiat. Di mana-mana maksiat. Presidennya tiap hari ngebohong. Ya kan bohong maksiat, betul? Betul. Di mana-mana saudara sekarang, dari mulai presiden, menterinya, anggota dewannya, saudara, sampai yang di bawah, sampai yang miskin, saudara ikut dosa juga. Udah miskin maksiat lagi ya. Susah dunia, susah akhirat. Betul? Udah miskin maksiat. Kacau tidak? Kacau tidak? Udah di dunianya susah, di akhirat lebih susah. Mampus. Astagfirullahaladzim. Jangan. Yang kaya, yang miskin, semua nggak boleh maksiat. Betul? Betul? Nama gitu saya mengajak, yuk kita revolusi akhlak rame-rame. Setuju? Setuju? Kita mulai dari diri kita. Yang kemarin sholatnya sudah bagus, lebih sempurnakan lagi. Yang kemarin sholatnya belum bagus, bagusin saudara. Yang kemarin suka ninggalin sholat, jangan ninggalin sholat lagi saudara. Nah, pokoknya yang kemarin suka bohong, lu jangan bohong lagi. Jangan, dari pejabat sampai ke bawah, stop kebohongan, stop dusta, stop korupsi, stop kezaliman, stop semua maksiat saudara. Insya Allah dengan kita berusaha memperbaiki diri, kita akan mampu menggelorakan revolusi akhlak. Insya Allah. Setuju tidak? Setuju tidak? Perbaiki diri kita, karena kadang-kadang begini saudara, ada orang diajak jihad, Allahu Akbar, siap mati demi Allah, Allahu Akbar. Ditanya, lu sholat enggak? Enggak. Allahu Akbar, jihad, sholat enggak. Dari mana datangnya saudara? Kacau tidak? Kacau tidak? Ya, Allahu Akbar, siap jihad, sholatnya rapi, puasanya rapi, kan bagus begitu, betul? Betul? Takbir, sallu ala nabi. Nah, akhirnya sebelum saya tutup, khusus untuk Bang Umar dan kawan-kawan dari Front Pemuda Muslim Maluku. Front Pemuda Muslim Maluku ini bukan baru saudara. Dulu pada saat terjadinya konflik di Ambon, saya di Jakarta bersama pemuda-pemuda Maluku. Di hari pertama, hari itu kejadian, di hari raya Idul Fitri, hari itu pemuda-pemuda Maluku dan tokoh-tokoh Maluku yang ada di Jakarta, saudara, rame-rame saya bawa menghadap Panglima TNI ketika itu, yaitu Pak Wiranto. Kita sudah ingatkan ke Pak Wiranto, Pak, ini nggak boleh dibiarkan. Ini nggak boleh dibiarkan. Dari hari pertama, itu hari kejadian, itu hari kita ingatkan. Ini kalau dibiarkan akan jatuh korban ribuan orang. Dan kalau Bapak tidak mampu mengatasi ini, maka saya akan ajak umat Islam untuk berjihad di Ambon, dan akan kita lawan siapapun yang mengganggu umat Islam saudara. Takbir. Kita tungguin sebulan nggak ada hasilnya, 2 bulan nggak ada hasilnya, 6 bulan nggak ada hasilnya, ya kita berangkat jihad, betul? Takbir.
suka lambat. Ini pejabat menangani masalah suka lambat, saudara. Jangan. Itu yang namanya di Ambon, saudara, di Poso, di Ambon, di banyak tempat. Pada awalnya bukan perang agama, bukan. Orang-orang politik suka ngadu domba. Umatnya diadu-adu domba, saudara. Yang pada akhirnya mengkristal jadi perang agama. Begitu sudah jadi mengkristal perang agama, nggak bisa dihentikan. Makanya orang-orang politik kita ingatkan, jangan main-main dengan politik, jangan ngadu domba rakyat, jangan, haram. Betul? Saya ditanya, Habib, apa hukum adu domba? Haram. Adu manusia apalagi? Adu setan wajib. Bang Umar, lu paham adu setan ya? Ini sekarang setan lagi pada berantem. Alhamdulillah, setan lagi berantem, lu jangan pisahin. Adu setan wajib, gelar tikar, pakai kopi, nonton. Ya, ini setan lagi berantem, lu paham nggak? Paham nggak? Setan nih lagi buka-bukaan rahasia. Alhamdulillah. Setan lagi jorok-jorokan masuk penjara. Alhamdulillah. Insya Allah biang setannya bakal masuk penjara. Amin. Amin. Lu jangan nanya setannya siapa, Beb, lu pikirin sendiri. Ya bukan, kalau gua jawab ditangkap lagi. Pembebasan bersyarat belum selesai. Ini Bang Umar suka mancing-mancing nih. Udah cukup, udah segitu aja, udah cukup. Cukup. Sekarang kita mau baca qasidah, kita mau mohon ampun kepada Allah. Jadi nanti yang dibacakan nama Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, qul ya azim. Katakanlah ya azim, wahai yang maha agung. Antal azim, engkau maha agung ya Allah. Qad hammana hammun azim. Kami ini ya Allah sedang dirundu kegalauan. Kami risau, kami galau ya Allah. Kami risau, kami galau. Galau yang luar biasa. Tapi kami yakin, saudara, kullu hammin yahun. Semua kegalauan akan menjadi ringan, akan hilang, akan lenyap. Bismika ya azim, dengan namamu wahai yang maha agung. Insya Allah. Jadi kerisauan kita, kegalauan kita melihat kondisi negara seperti ini, saudara, semua risau, semua galau, kacau balau yang ada. Betul? Betul? Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Allah. Siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang maha pengasih? Allah. Siapa yang maha pengampun? Allah. Siapa yang maha mulia? Allah. Takbir. Allah. Mohon kepada yang maha agung supaya semua kegalauan kita diobati oleh Allah, diselesaikan oleh Allah, dan supaya juga dosa kita semua diampuni, urusan kita dimudahkan, negara kita dimakmurkan dan disejahterakan. Dan kita mohon kepada Allah agar orang-orang zalim semua dibinasakan, orang-orang zalim semua dihancurkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayo sama-sama kita pakai ini. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kulluha min hammana ya hulub bismika ya azim qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kulluha min hammana ya hulub bismika ya azim ya
وبالرجال رجال الصالحات يا ربنا بصوت الفاتحة وبالرجال رجال الصالحات اجعلوا نورنا ناجحا نحن وكل المسلمين قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلها من همنا يا هنبس بك يا عظيم يا ربنا بسورة البقرة وبالرجال رجال العشرة ربنا بسورة البقرة وبالرجال رجال العشرة اجعل أمورنا ميسرة نحن وكل المسلمين قل يا عظيم أنت العظيم قد حملنا هم عظيم وكلها من همنا يا هنبس بك يا عظيم يا ربنا بسورة المائدة وبالرجال رجال السجدة ربنا بسورة المائدة وبالرجال رجال السجدة اجعل أمورنا فائدة نحن وكل المسلمين قل يا عظيم هم عظيم وكلها من همنا يا
rame-rame baca salawat asghilin biar yang zalim وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya minta maaf tidak ada acara selaman-selaman saudara ya. Habis ini kita bisa sholat ba'diyah, masing-masing bisa kembali. Terima kasih atas perhatian semua. Doakan biar Masjid Ar-Ramlah makin makmur, biar semua pengurusnya diberkahi oleh Allah, begitu juga seluruh jamaahnya, amin.
Dan Bang Umar kita doakan agar beliau dengan seluruh keluarga dan jamaahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu taufik, hidayah, rahmah, barakah. Amin ya rabbal alamin.